Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Eh, Baik, mungkin langsung saja kita memulai proses pembacaan doa kita. Hari ini siapa yang mau memimpin pembacaan doa kita? Kartika, silahkan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya-tanya sedikit nih. Kalian tahu tentang semut tidak? Tentang apa, Bu? Tentang semut. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, ada nih sikap yang harus kita contoh pada semut tersebut. Nah, sikap apa sih yang harus kita contoh? Yaitu adalah sikap saling bekerja sama dan tolong-menolong antar sesamanya. Jadi, Ibu harap pada proses pembelajaran hari ini, kalian dapat membantu sesama anggota kelompok kalian dan juga saling tolong-menolong antar sesama siswa. Jadi, Ibu harap proses pembelajaran kita seperti itu ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Baik. Bu. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua, Bu. Oke. Kita langsung mulai saja ya proses pembelajaran kita pada hari ini. Apakah gambarnya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Ibu. Oke. Jadi, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari gerakan-gerakan hewan, seperti katak yang selalu melompat-lompat dan lain sebagainya. Jadi, materi kita pada hari ini, kita akan mengetahui apa saja sih hewan buas dan hewan jinak. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas ciri-ciri dari hewan buas. Yang pertama, lahir dan hidup di alam liar. Jadi kita tidak dapat menemui hewan-hewan buas tersebut pada lingkungan sekitar kita. Yang kedua, tidak dipelihara oleh manusia. Nah, biasanya walaupun ada beberapa hewan buas yang dipelihara oleh manusia, tetapi hewan buas tersebut sudah dijinakkan, jadi tidak berbahaya lagi bagi manusia. Yang ketiga adalah menyerang jika merasa terancam dan terganggu. Yang keempat adalah pemakan daging. Yang terakhir adalah memiliki fisik yang kuat atau beracun. Jadi kalian harus berhati-hati terhadap hewan buas ini. Karena mungkin saja dia dapat mengancam diri kita. Oke. Nah, Ibu punya beberapa contoh hewan buas di sini. Nah, yang pertama adalah buaya. Nah, buaya ini juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Memiliki badan yang kuat, juga tidak berada di alam lingkungan sekitar kita, pemakan daging, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ular yang memiliki racun yang berbahaya jika terkena oleh manusia. Begitupun juga pada ikan paus dan singa. Jadi kita harus sekali lagi Ibu tekankan, kita harus berhati-hati terhadap hewan buas yang dapat mengancam nyawa kita. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hewan jinak. Nah, ciri-ciri dari hewan jinak ini hanya dua.
Yang pertama, tidak berbahaya bagi manusia dan dapat dipelihara oleh manusia. Nah, hewan jinak ini pun juga Ibu sudah merangkumnya menjadi beberapa contoh. Yang pertama adalah kelinci, ayam, ikan, dan kura-kura. Jadi, di antara keempat contoh hewan jinak ini juga memiliki ciri-ciri yang telah kita sebutkan di atas, yaitu kita sering melihat ayam, kita juga sering melihat kelinci, ikan, bahkan juga kura-kura mungkin. Jadi itu dia adalah contoh-contoh dari hewan jinak dan hewan buas. Nah, selanjutnya kita akan menentukan yang mana yang termasuk hewan buas dan yang mana yang termasuk pada hewan jinak. Yang tahu mungkin bisa langsung berbicara, ikan termasuk hewan jinak atau hewan buas? Hewan jinak. Hewan jinak. Kalau ular gimana? Hewan buas, Ibu. Buas. Hewan buas. Lalu buaya? Hewan buas. Hewan buas. Lalu bagaimana dengan kupu-kupu? Hewan jinak. Jinak. Harimau? Hewan buas, Bu. Oke. Dan yang terakhir, ayam, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Hewan jinak, Ibu. Hewan jinak, pintar. Terima kasih anak-anak telah menjawabnya. Nah, Ibu akan membagi beberapa kelompok di mana Ibu akan meminta kalian untuk mencari satu ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang telah yang ada di atas ini. Tapi sebelum itu, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk membacanya. Mungkin Ibu minta kepada Ardia untuk membacanya. Baik, Ibu. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk melihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Oke, terima kasih Ardia telah membacakan teks yang ada di layar. Baik, Ibu bakal minta waktu kalian untuk mencari satu ungkapan pemberitahuan yang sesuai dengan teks yang yang Ardia baca di atas. Oke, Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mencari jawabannya. Oke, udah dapat ungkapan yang telah Ibu minta tadi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, Ibu minta kepada kelompok 1. Apa ungkapan pemberitahuannya? Hewan buas sangatlah berbahaya. Jika ingin melihara hewan buas, harus dilatih terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Benar sekali ungkapannya. Selanjutnya, tulislah 3 kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat tersebut berisi tentang pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Ibu juga bakal minta kalian berdiskusi antar kelompok. Dan Ibu juga memberi waktu kalian sekitar 5 menit untuk mencari jawabannya. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Oke, baik. Ibu minta kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan 3 kalimat pemberitahuan yang kalian dapat.
Yang pertama, awas binatang buas, dilarang mendekat. Yang kedua, dilarang memberikan makanan binatang buas. Yang ketiga, memasukkan anggota tubuh melewati pagar pembatas. Oke, terima kasih Wulan telah memberikan jawaban. Ya, benar sekali. Itu ketiga kalimat pemberitahuan tersebut merupakan kalimat yang berisi tentang kita harus berhati-hati dengan hewan buas. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang mengetahui perbandingan dua kelompok hewan. Nah, kalian tahu tidak ada lambang di mana kita dapat mengetahui jumlah kelompok yang pertama lebih besar dibanding kelompok yang hewan yang kedua. Nah, apa apa lambang tersebut? Lambang ini kita kenal sebagai lambang lebih atau kurang dari. Nah, lambang ini em, memiliki memiliki struktur yang sederhana, yaitu dua garis miring yang kita satukan. Nah, jika dua buah garis dihubungkan serta menghadap ke kiri, itu artinya ia merupakan lambang kurang dari. Nah, sedangkan jika dua buah garis dihubungkan serta menghadap ke kanan, itu artinya lambang lebih dari. Dan jika kalian kesulitan untuk menentukan, wah, lambang kurang kurang dari itu hadapnya sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Nah, jadi kalian bisa mengetahuinya dengan cara ujung lambangnya itu selalu berada di sebelah angka yang terkecil. Nah, kita dapat mencobanya melalui latihan ini. Di sini ada 30 ekor buaya, 15 harimau, dan 42 ekor ular. Nah, di sini hewan yang paling banyak adalah apa? Wulan. Buaya, Bu. Ular, Bu. Ular, iya benar. Karena jumlah ular itu adalah 42 ekor. Selanjutnya, hewan yang lebih sedikit. Hmm, Risti, apa? Bisa diulangi? Bu. Harimau, iya. Oke, setelah itu urutkan hewan dari yang paling banyak. Ardia. Ular, buaya, dan harimau. Oke. Terima kasih. Nah, di sini kita akan mempraktekkan lambang-lambang lebih dari atau kurang dari. Ibu bilang tadi ujung garis lambang tersebut selalu mengarah pada angka terkecil. Contohnya seperti 45 dan angka 65. Yang mana yang lebih besar? 65. 65. Jadi, ujung garis lambang tersebut mengarah pada angka 45. Karena angka 45 itu lebih kecil dibanding 65. Selanjutnya, angka 57 dan 42. Apa lambangnya? Kelompok 1. 57 lebih Lebih dari 57, lebih dari 42. Oke. Selanjutnya 79 dan 89. 79 lebih kecil daripada 89, Bu. Oke, jadi ujung garisnya berada pada angka 79. Selanjutnya 99 dan 100. Kurang dari Kurang 99 dari. kurang dari 100. Kurang dari 100. Oke, dan yang terakhir 77 dan 69. Yang mana nih yang lebih banyak? Lambangnya kurang dari atau lebih dari?
Lebih Lebih dari. dari. Lebih dari. Nah, jadi ujung dari lambang tersebut selalu berada pada angka yang lebih kecil. Baik, paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Jadi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk lebih memahami lagi tentang lambang-lambang lebih dan kurang dari. Em, Mungkin di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus berhati-hati terhadap hewan buas karena hewan buas tersebut dapat mengancam nyawa kita dan juga dapat memangsa manusia. Walaupun begitu, kita juga tidak boleh mengklaim bahwa semua hewan itu buas karena ada juga hewan yang jinak dan tidak akan mengganggu manusia. Nah, terima kasih kepada semua siswa yang bergabung pada kelas hari ini. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini dapat menjadi motivasi buat kalian semua untuk lebih giat lagi dalam belajar. Nah, mungkin kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kartika. Silakan Kartika. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kartika. Dan terima kasih juga kepada semua siswa yang telah mengerjakan tugas kelompoknya dan juga tugas-tugas lainnya dengan semangat. Ibu harap semangat ini tidak akan pudar pada proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin Ibu tutup proses pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.